Kembali lagi pemirsa PJTV bersama saya Carolina Sution di acara Talks Today episode ketiga. Ya, baik. Segmen ketiga ini kita ngobrol-ngobrol bersama Pak Dirut masih ya. Dan sekarang lebih mengupas bagaimana Pak Dirut ini nih ya. Baik. Gimana sih Pak Dirut pengalaman Bapak setelah menjadi pengusaha di usia yang sekarang? Karena yang saya lihat Bapak masih muda loh. Iya. Boleh diceritakan? Sebetulnya usaha ini saya sudah jadi hobi atau bukan hobi ya, sudah saya geluti dari kelas 1 SMA. Oke, dari mulai sekolah, dari sekolah. bangku SMA ya. Betul. Baik. Kebetulan memang orang tua dulu bapak sudah meninggal di saat saya kelas 1 SMP, namun saya harus menyelesaikan dulu di pesantren. Nah, selesai dari pesantren saya pindah ke SMK, mulai ngebantu orang tua karena memang orang tua khususnya ibu jualan. Okay. Nah, mungkin karena ngelihat ibu jualan, keseharian menyaksikan orang tua jualan, akhirnya saya pun tergerak untuk mengisi waktu itu dengan berjualan. Jadi setelah saya selesai sekolah, persiapan, Sabtu Minggunya saya jualan di pasar Minggu. Oke, di pasar Minggu. Berawal dari pasar Minggu? Berawal dari pasar Minggu, dari kesenangan saya jualan. Nah, dari sana terbawa kebiasaan itu sampai kuliah. Kuliah juga saya jualan, namun ketika saya kuliah saya mulai ngeh gitu ya, bahwa ternyata untuk membesarkan usaha itu perlu ilmu. Nah, di sana saya coba ikut komunitas-komunitas dan ketemulah konsep bahwa kebaikan-kebaikan dalam membuat usaha itu harus lanjut terus dan membesar sekalipun kitanya nggak ada, yaitu dengan membuat sistem. Nah, di sanalah mulai ketika saya kuliah, mulai setiap membuat perusahaan, setiap membuat usaha itu membangun perusahaan. Jadi kita membangun sistemnya dari mulai atasan, kepala toko sampai pelayan, sampai ke bawahannya lah kita bilang seperti itu. Terus membesar sampai waktu saya umur 27 tahun, saya melihat waktu itu kan COVID ya. Mungkin betul. Ketika COVID itu kan musibah lah buat kita ya Teh. Buat kita semua. Tapi betul. Saat kita punya mungkin mentalitas usaha atau melihat peluang, ini justru momentum membeli perusahaan-perusahaan yang pilot dengan harga lebih murah. Nah, saya di sana coba menjajaki nih beberapa perusahaan-perusahaan bangkrut dan ketemunya perusahaan air ini. Nah, saya ngelihat perusahaan ini, setelah saya bawa tim untuk mengkurasi, ternyata nilai pembangunan itu di 10 miliar. Lumayan ya, agak lumayan. Karena memang beliau pemiliknya Pak Haji yang sebelumnya itu lagi ya istilahnya mau mengeluarkan aset dan bertemu dengan saya, melihat saya masih muda juga itu menjadi nilai plus. Yang beliau asalnya tawarkan 7 miliar dilepas di angka 5 miliar. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita melihat peluang-peluang secara jeli itu bisa menjadi nilai cuannya juga tinggi lah jomblangnya kan ya Teh. Nah, setelah dijalankan alhamdulillah dari mulai tahun 2022 sampai sekarang perusahaan TGM ini sepertinya sudah menjauh barat lah ya. Meskipun kita juga ada pengiriman ke Pekalongan, ada pengiriman ke Tangerang, ke Jakarta. Sekarang sudah punya agen-agen di sana. Tapi memang untuk saat ini saya juga sedang mengembangkan 4 pabrik lagi. Mohon doanya kepada pemirsa semuanya. Mudah-mudahan bisa memberikan kemaslahatan yang lebih banyak lah ya Teh. Kayak gitu. Dan saya orientasi sih dalam membuat perusahaan di samping menghasilkan rupiah, tapi apalah artinya rupiah misalnya di rekening beratus-ratus miliar kalau kita tidak melihat sekeliling kita, apalagi Indonesia ini kan sekarang lagi banyak PHK di mana-mana ya Teh. Betul. Nah, saya sedang mengkonsentrasikan bersama teman-teman dengan komisaris juga agar bisa membuat banyak pabrik, banyak peluang usaha agar bisa lebih berkembang lagi seperti itulah Teh. Jadi nggak egois sendiri ya. Mudah-mudahan nggak egois dan masih bisa merangkul dari yang bawah nih untuk kerjasama bareng sama Pak Dirut dong pastinya ya. Amin. Baik nih. Kalau boleh tahu nih Pak Dirut ya, dari air D Mineral TGM 99 ini ada berapa produk nih untuk saat ini?
Sebetulnya TGM 99 ini merek ofisial ya Teh. Oke. Tapi karena ini bermainnya manufaktur, pabrik, yang kita produksi nggak cuma TGM 99. Oke. Bahkan brand-brand bersama instansi-instansi lain, Universitas Islam Bandung, Universitas Bakti Kencana, kemudian PDAM, Darut Tauhid, kita produksi semua di pabrik kita. Jadi kita kurang lebih memiliki 15 merek sekarang. 15 merek. 15 merek Baik. dengan kemasan gelas, botol, galon gitu. Dan Oh, dari mulai yang gelas, gelas, botol, galonnya galon. pun ada. Ada. Oke. Dan gelas pun bervariasi kan ukurannya dari Ya. yang 140, 150, 200 mili gitu. Botol juga ada botol bayi kita sebutnya. Oke, Terus botol ini bayi. masuk kategori botol bocil. Oh. Botol kecil biar mudah penyebutannya. Iya, baik. Seperti itu Teh. Nih, dan untuk penjualannya nih Pak Dirut ya, sudah kemana aja nih selain mungkin offline? Apakah ada lewat e-commerce juga Nah, online-nya? sebetulnya e-commerce kita khususnya dari pabrik ya nggak membuat e-commerce. Oke. Tapi kalau dicek mungkin ada ya, itu mungkin teman-teman yang di retail atau agen Oh, yang oke, berjualan di e-commerce. Tapi pada prinsipnya karena saya pabrik dan prinsip berbagi peluang, jadi kita tidak boleh jualan langsung ke level terendah gitu. Jadi kita harus jual ke minimal dari pabrik itu ke agen-agen kecil gitu. Jadi biar itu tadi konsepnya berbagi peluang lah Teh. Berbagi peluang ya, Jadi kita baik. nggak langsung jual ke end user. Siap. Dan boleh di-share dong Pak Dirut ya untuk pemirsa PJTV di rumah nih untuk membeli produk air demineral TGM 99 ini bagaimana? Oke, untuk membeli produk TGM 99 ini kita sedang ada program dari tim marketing yang Oke. nantinya tinggal klik di Google TGM 99 itu toko-toko retail bahkan agen-agen khusus bakal muncul, jadi bisa dicek di sana. Oke, sudah tersedia, tinggal satu kali klik aja ya. Betul. Oke. Atau ya kalau misalkan tertarik untuk sekalian untuk usaha, Betul. silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini atau yang ada di website. Oke, siap. Jadi mudah lah ya, tinggal satu Ya. klik buka websitenya atau Betul. bisa menghubungi nomor yang telah tertera ya di layar. Baik, dan untuk Pak Dirut nih, boleh dong di-share pengalaman-pengalaman yang paling susah bagaimana untuk air demineral TGM 99 ini? Sebetulnya berbicara kendala ya, Betul. hambatan mungkin secara teknis selalu ada dan akan selalu ada. Tapi untuk dibilang mana sih yang paling susah, saya agak sulit untuk menentukan yang mana karena dengan tim yang kompak, yang solid dan tentunya profesional, semua masalah bisa selesai sih. Oke. Jadi nggak ada masalah yang besar karena kan Allah juga tidak membebani seseorang dengan di luar kemampuannya. Betul. Jadi saya rasa nggak ada sih selama ada, ya. kita jalani pasti selesai sih. Selama kita berikhtiar Betul. dan juga dibantu sama rekan-rekan bisnis yang baik ya, Betul. jadi tidak ada yang paling sulit nih untuk tantangannya Pak Iya Dirut betul, ya. semua bisa diselesaikan alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik nih, pemirsa PJTV, kita akan break sejenak untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini.